warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar PAQ dari Pak Alvin. Sebelumnya mari kita bersama-sama baca doa bersama-sama ya. Ala hadini wa ala kunniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja. Macam-macam hukum bacaan nun sukun dan tanwin kemarin kita sudah pelajari ya. Idhar kita bisa lihat ada 6 jenis hurufnya, idgham bil gunnah ada 4, idgham bil gunnah ada 2, iklab ada 1 yaitu ba, dan ikhfa ada 15. Yaitu jenis-jenis huruf selain idhar, idgham bil gunnah, idgham bil gunnah dan iklab itu masuk dalam ikhfa. Nah, langsung cara membacanya ya. Pak Alvin akan materi sekarang ini kita akan langsung menerapkannya dalam bacaan Al-Quran. Idhar itu jelas ya. Idhar itu jelas cara membacanya. Nah, contohnya fa'azallahu masyaitonu anha. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ha. Yang dibacanya jelas anha ya. Anha. Kenapa idhar? Karena ha ini termasuk dalam hukum jenis-jenis huruf idhar. Kemudian ha juga sama. Nah, ini contoh dari nun sukun ya. Kan hukum bacaan itu bisa terdiri dari nun sukun atau tanwin. Nah, sekarang kalau dari tanwinnya narun hamiyah ya. Tanwin bertemu dengan ha. Makanya itu disebut dengan huruf idhar. Bacanya juga jelas. Narun hamiyah ya. Selanjutnya ada idgham bil gunnah. Idgham itu artinya menggabungkan ya. Menggabungkan maksudnya contohnya ini ada tanwin bertemu dengan waw ya. Tanwin bertemu dengan waw. Ini contoh dari tanwinnya. Caranya tanwin ini nanti masuk ya, menggabung dengan huruf setelahnya. Jadi mustaqarru wa mata'un ilahin ya. Mustaqarru ya, bacanya mustaqarru. Jadi bukan mustaqarrun ya. Kenapa bukan mustaqarrun? Karena ini bertemu dengan waw. Waw itu termasuk dari jenis idgham bi gunnah. Makanya bacanya masuk dalam waw. Mustaqarru wa mata'un ya. Nah, ini contoh dari hukum bacaan tanwin. Sekarang kalau dari nun sukun. Nun sukun bertemu dengan ya. Famayyamal ya. Jadi nun sukun bertemu dengan ya termasuk idgham bi gunnah. Caranya dengan menggabungkan dengan huruf setelahnya. Nah, idgham bil gunnah gabung tanpa dengung. Nah, kalau tadi kan gunnah itu ada dengungnya. Misalnya bertemu dengan nun ya, nun sukun bertemu dengan nun. Min nafsi ada dengungnya, di hidung itu kedengeran. Nah, tapi kalau ini tidak ada dengung walaupun sama-sama melebur ke huruf setelahnya. Nih contohnya. Kalau nun sukun tanwin bertemu dengan ro. Mirrabbihi ya. Jadi nun ini masuk ke dalam huruf setelahnya. Mirrabbihi ya. Nah, ini termasuk idgham bil gunnah. Ashtatal. Nah, ini kalau kita cari yang contoh dari tanwin. Ashtatal liyuraw. Nah, kalau ini disebut juga dengan idgham bil gunnah. Kenapa? Karena bertemu dengan la. La itu termasuk dalam jenis huruf idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah ada berapa? 2 ya. Lam dan ro ya. Makanya membacanya dengan menggabungkan dengan huruf setelahnya. Ashtatal liyuraw. Selanjutnya ikhfa samar ya. Ikhfa samar itu, nah ini nun sukun bertemu dengan sod. Nun sukun bertemu dengan sod. Nah, ini termasuk dalam hukum bacaan ikhfa. Bacanya gimana? Samar. Samar itu maksudnya gimana? Kadang kita membaca dengan ng ya. Kadang kita membaca dengan ny ya. Contohnya ng itu ini yung sorun. Kalau ny itu kalau ketemu dengan jim, mingju itu kan seperti ny ya, mingju ya. Nah, kalau ikhfa kalau dengan sod itu kayak seperti ketemu dengan ng. Yung sorun ya, walahum yung sorun. Jadi bukan yussorun, beda dengan idgham. Atau idhar yun sorun, bukan. Tetapi kalau ikhfa yung sorun. Nah, nun mati ketemu dengan sod. Kemudian dzarrating syarriyar. Nah, ini dari contoh tanwinnya. Ting syarriyar. Nah, ini tetap dibaca samar juga.
dzarratin syarrayyarah. Kemudian iklab artinya mengganti. Maksudnya mengganti apa? Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka diganti cara membacanya dengan mim, bukan kaf. Ini contohnya awwala kafirim bi. Jadi bukan kafirin bi, bukan kafiring bi, atau bukan kafirib bi, tetapi diganti dengan mim, kafirim bi, gitu ya. Karena ini ba termasuk hukum bacaan iklab. Nah, ini kalau dari tanwin. Kalau dari nun sukunnya, Pak Alvin kasih contoh ada di surat Al-Bayyinah. Mim ba'di ma ja'atshumul bayyinah. Nah, nun sukun bertemu dengan ba, cara membacanya dengan mengganti nunnya dengan mim. Jadi mim ba'di. Sekali lagi, mim ba'di. Jadi nun sukun bertemu dengan ba. Baik, itu jenis-jenis hukum bacaan yang kita terapkan dalam surat Al-Quran. Selanjutnya Pak Alvin akan memberikan lembar kerja ya. Di sini carilah masing-masing dari hukum bacaan nun, sukun dan tanwin pada surat Al-Baqarah ayat 36 sampai 50 yang ada di buku paket kalian. Nah, di situ cari idhar 1, iklab 1, ikhfa 1, idgham bi gunnah 1, idgham bil gunnah 1. Insyaallah di situ ada semua ya. Silakan itu menjadi lembar kerja kalian. Cari satu-satu aja ya, masing-masing satu. Baik, paham ya? Kalau tidak paham boleh ditanyakan lewat Japri. Apapun pertanyaannya, insya Allah Pak Alvin akan jawab. Baik, sekian dari Pak Alvin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.